Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Bogi Sasi Junior Firdaus, Tarisa Intan Ramadhani, dan Dr. Aziza akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang konsep dasar konseling. Kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada definisi konseling, yang kedua ada tujuan-tujuan konseling, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah posisi tempat duduk dalam konseling. Ya, pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi konseling. Nah, konseling sendiri merupakan pelayanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli yang dalam penanganannya bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh klien. Yang dimana biasanya proses terjadinya konseling ini dilakukan melalui interaksi sosial antara individu satu dengan individu yang lain. Definisi konseling yang pertama ada menurut American Counseling Association. American Counseling Association ini mendefinisikan adalah konseling sebagai hubungan profesional yang memberdayakan keragaman individu, keluarga, dan kelompok untuk mencapai kesehatan mental, kesehatan, pendidikan, dan tujuan karir. Ada yang lain menurut Mapir Counseling, yang kadang juga Mapir Counseling ini menyebutkan bahwa konseling itu disebut dengan penyuluhan yang merupakan suatu bentuk bantuan, di mana di dalam konseling ini membutuhkan kemampuan profesional pada pemberian layanan yang sekurangnya melibatkan pula orang kedua. Nah, pemberi layanan itu adalah orang yang sebelumnya merasa ataupun tidak dapat berbuat banyak, yang kemudian setelah mendapatkan konseling menjadi dapat melakukan sesuatu. Ada juga definisi lain menurut Division of Counseling Psychology, yaitu konseling merupakan suatu proses yang dapat membantu individu untuk mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan kemampuan pribadi yang dimiliki secara optimal. Selain dari 3 definisi tadi, ada juga definisi konseling menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Schweitzer dan Stone. Schweitzer dan Stone ini memberikan pengertian bahwa konseling adalah upaya seseorang untuk membantu individu melalui interaksi yang bersifat pribadi sehingga akan mampu membuat suatu keputusan yang dianggap sebagai keputusan terbaik. Yang kedua ada menurut Jones. Jones ini menyampaikan definisi konseling yaitu serangkaian bentuk kegiatan yang dikumpulkan berdasarkan pada permasalahan tertentu untuk kemudian diberikan cara penyelesaiannya oleh yang bersangkutan dalam proses perjalanan intens. Selanjutnya ada menurut Pietro Vesa. Pietro Vesa ini memberikan pengertian bahwa konseling adalah sebuah kegiatan tatap muka yang bersifat pribadi, yang bersifat rahasia antara konselor dan konseli, yang dimana sehingga hal tersebut menimbulkan dari adanya suatu sikap penerimaan dan pemberian antara keduanya untuk memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya ada menurut Winkel. Winkel ini menyampaikan bahwa definisi konseling adalah serangkaian kegiatan pokok dalam bentuk bimbingan yang bertujuan agar konseli dapat mengambil keputusan tersendiri atas dasar tanggung jawab terhadap berbagai persoalan yang dihadapinya. Yang selanjutnya ada menurut Bernard dan Fulmer. Mereka ini menyampaikan bahwa definisi konseling adalah upaya pemahaman antara hubungan individu untuk berusaha mengungkapkan kebutuhan, potensi, dan motivasi yang unik dari individu yang sedang mengalami suatu permasalahan tertentu dan dipertemukan oleh konselor. Yang selanjutnya ada definisi konseling menurut Tohari Musnawar.
Nah, Tohari Musnawar ini menyampaikan definisi konseling itu merupakan suatu proses pemberian bantuan terhadap individu yang mengalami permasalahan agar menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahannya, sehingga individu yang bersangkutan dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya ada definisi konseling menurut APGA atau American Personnel Guidance Association. Nah, APGA ini memberikan pengertian bahwa konseling adalah terjadinya hubungan antara seseorang yang mengalami masalah dan memerlukan bantuan untuk mengatasi permasalahannya, sehingga dapat mengambil keputusan yang terbaik dari permasalahan yang dialaminya setelah bertemu dengan konselor. Yang terakhir ada menurut Talbert, yang dimana Talbert ini memberikan pengertian bahwa konseling adalah hubungan seorang dengan orang lain yang dilakukan dengan tatap muka antara dua orang, dalam mana konselor melalui hubungan tersebut mampu menunjukkan kemampuan-kemampuan dalam upaya memberikan solusi yang terbaik dari apa yang dialami oleh klien. Dari 8 pengertian konseling menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyak pengertian para ahli, terdapat suatu persamaan pendapat tentang definisi konseling. Selain itu juga ada perbedaan penekanan dalam proses konseling. Sebagai kesimpulannya, dapat kita rumuskan pengertian konseling sebagai berikut. Yang pertama yaitu konseling adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara bersemuka dalam wawancara antara konselor dan konseli. Yang kedua, konseling mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat ia pecahkan sendiri. Kemudian, ia meminta bantuan kepada konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi, mencoba untuk membantu konseli. 3. Yaitu konseling ditunjukkan kepada individu sebagai pribadi yang normal yang menghadapi kesukaran dalam lapangan pendidikan, pekerjaan, dan sosial, di mana ia tidak dapat memilih dan merumuskan sendiri. Oleh karena itu, konseling hanya ditujukan kepada individu yang sudah menyadari hidup pribadinya. Yang keempat yaitu dalam konseling terdapat hubungan yang dinamis dan khusus, karena dalam interaksi tersebut, konseli merasa diterima dan dimengerti oleh konselor. Dalam hubungan ini, konselor dapat menerima konseli secara pribadi dan tidak memberi penilaian. Konseli merasa ada orang lain yang dapat mengerti masalah pribadinya dan mau membantu memecahkannya. Konselor dan konseli saling belajar dalam pengalaman hubungan yang bersifat khusus dan pribadi, sehingga dapat terselesaikan permasalahan konseli. Yang kelima yaitu konseling adalah proses belajar yang bertujuan agar klien dapat mengenal dirinya sendiri, menerima dirinya sendiri secara realistis dalam proses penyesuaiannya dengan lingkungan. Selain itu juga, suatu hubungan pribadi yang unik dalam konseling dapat membantu individu membuat keputusan, pemilihan, perencanaan yang bijaksana, serta dapat berkembang dan berperan lebih baik di lingkungannya. Yang keenam yaitu konseling dapat membantu konseli untuk mengerti dirinya sendiri, mengeksplorasi dirinya sendiri, dan dapat memimpin dirinya sendiri dalam suatu masyarakat. Dan yang ketujuh adalah dalam konseling ini diharapkan seorang konseli dapat mengubah sikap dan keputusan sehingga ia dapat lebih baik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memberikan kesejahteraan pada dirinya sendiri dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah konseling memberikan bantuan kepada individu untuk mengembangkan kesehatan mental, perubahan sikap, dan tingkah laku. Sekian penjelasan tentang definisi konseling. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Yang selanjutnya yaitu tujuan konseling. Tujuan konseling secara umum adalah membantu menghilangkan atau menghapus masalah yang dialami oleh klien, entah itu masalah pribadi atau masalah sosial mereka. Nah, dengan layanan konseling, beban klien diringankan, kemampuan mereka ditingkatkan, dan potensi mereka dikembangkan. Sedangkan secara khusus tujuan konseling yang pertama yaitu membantu klien memahami masalah yang dihadapi secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, mengarahkan sikap yang harus dilakukan demi terentaskannya masalah yang dialami. Yang ketiga yaitu membantu klien agar bisa mengembangkan dan memelihara potensi mereka secara positif. Yang keempat yaitu kedepannya agar klien bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah sendiri secara positif. Selanjutnya yaitu tujuan konseling terkait aspek kehidupan, yaitu ada aspek pribadi sosial, aspek akademik, dan aspek karir. Yang pertama, tujuan konseling yang terkait dengan aspek pribadi dan sosial pastinya tidak jauh dari sikap mereka dan interaksi mereka saat bersosial. Dan tujuan konseling ini pastinya diharapkan klien mempunyai sikap yang positif, sikap yang tanggung jawab, sikap toleransi dalam menjalani kehidupan mereka. Yang paling penting adalah mereka mampu mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya mereka. Dan tidak lupa tujuan konseling agar mampu klien memahami dirinya sendiri, mampu mengetahui keunggulan mereka masing-masing, baik fisik maupun psikis. Yang kedua, tujuan konseling yang terkait dengan aspek akademik belajar, di mana agar klien ini dapat menjalankan kegiatan belajar dengan efektif dan baik. Di antaranya tujuan konseling yaitu memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan yang dialami saat proses belajar. Jadi yang kedua, memiliki sikap dan kebiasaan yang positif. Nah, semisal ketika guru mengajar, mereka selalu memperhatikan, selalu menyimak, dan selalu mencatat pelajaran yang penting. Yang ketiga, mereka selalu bersemangat dalam belajar sepanjang hayat. Yang keempat, memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif. Contoh semisal mereka membuat jadwal sekolah. Kemudian yang kelima, mereka memiliki tujuan dan perencanaan pendidikan. Dan tidak lupa, mereka memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian sekolah. Yang ketiga, tujuan konseling yang terkait dengan aspek karir. Pertama, memiliki pemahaman diri sesuai minat, kepribadian, kemampuan terkait pekerjaan. Yang kedua, memiliki pengetahuan, informasi suatu karir atau dunia kerja yang menunjang potensi mereka. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mereka menerima pekerjaan apapun. Selanjutnya, mereka mampu merencanakan masa depan dan mampu mengetahui kenyamanan atau keberhasilan suatu karir yang sesuai minat yang dimiliki. Dapat disimpulkan, tujuan konseling adalah memberi fasilitas dan menimbulkan pertumbuhan kepribadian untuk mengubah pola-pola kehidupan merasa lebih baik atau nyaman, dan konselor menetapkan tujuan membantu klien agar memiliki kemampuan menolong diri sendiri sehingga memahami situasi hidup selanjutnya dengan lebih konstruktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Entar Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi duduk dalam konseling. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai jarak duduk. Jarak duduk di sini itu sangat penting dalam konseling karena jarak duduk ini akan mempengaruhi situasi serta suasana konseling.
di mana jarak duduk yang terlalu jauh itu akan memberikan kesan tidak akrab, dan sebaliknya jarak duduk yang terlalu dekat itu akan memberikan ketidaknyamanan terhadap konseli, yang mana dapat mengganggu konseli dalam konseling dan juga dapat membuat konseli itu salah tingkah, yang mana hal ini tuh dapat mengganggu konsentrasi konseli. Nah, posisi duduk antara konseli dan konselor baiknya sejajar dan jaraknya sekitar 80 cm hingga 100 cm. Dan juga antara konselor dan konseli itu tidak diberikan pembatas atau meja. Nah, tujuannya jarak duduk ini itu supaya konselor nantinya dapat melihat isyarat-isyarat yang ditampilkan oleh konseli, seperti gerakan-gerakan atau isyarat-isyarat non-verbal yang ditampilkan oleh konseli itu tadi. Yang mana hal ini bertujuan untuk agar konselor itu dapat memberikan respon secara cepat. Nah, seperti itu. Nah, perlu diketahui juga mengenai jarak duduk ini itu yang telah saya jelaskan tadi itu juga dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Hal ini misal dicontohkan, konseli itu menggunakan baju yang mengganggu pandangan konselor. Nah, agar konseling itu dapat berjalan dengan baik, diperbolehkan menggunakan batasan duduk seperti itu. Selanjutnya yaitu sikap duduk. Sikap duduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konseling. Nah, konselor dengan posisi duduk yang seenaknya itu akan memberikan kesan yang santai, yang mana hal ini akan membuat konseli berpikir bahwa konselor itu tidak serius dan belum siap untuk memberikan bantuan kepada konseli. Begitu pula dengan konselor dengan posisi yang terlalu tegap itu akan membuat konseli merasa diinterogasi dan diadili, yang mana hal ini akan membuat konseli takut untuk menceritakan masalahnya. Lalu posisi yang benar yakni posisi duduk antara konselor dan konseli pastinya berhadapan, dan apabila konselor itu duduk dengan kursi yang memiliki sandaran, baiknya tidak bersandar dan tidak dalam menghadapi klien atau konseli tadi itu tidak dalam posisi miring seperti itu. Nah, baiknya sikap duduk yang baik itu konselor sedikit condong ke depan dan tidak memegang apapun dalam tangannya. Mengenai sikap duduk ini sendiri juga dijelaskan oleh W.S. Winkel, yang mana menjelaskan sikap duduk yang baik dalam wawancara konseling yaitu sedikit membungkuk ke depan, lalu duduk tidak bersandar, kedua tangan berada di paha dan kaki ke bawah seperti itu. Nah, sikap ini itu memberikan kesan kepada konseli bahwasanya konselor itu memberikan perhatian yang besar terhadap konseli dan menunjukkan bahwasanya konselor itu siap untuk membantu konseli seperti itu. Nah, selama proses konseling sendiri, konselor itu dapat menggerakkan tangannya sebagai bentuk respon terhadap isi pembelajaran klien seperti itu. Hal ini bertujuan untuk menguatkan dan mempertegas isi dari pembicaraan.